Usia kita di dunia ada batasnya. Kehidupan kita di dunia ada waktu akhirnya. Akan datang satu masa kepada kita semua yang hadir malam hari ini, di mana masa itu atau waktu itu mau tidak mau harus kita hadapi. Dan hari itu adalah hari di mana kita harus pulang dari dunia untuk masuk ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Menghadap Allah, kemudian akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan selama di dunia. Umur yang Allah berikan kepada kita itu adalah modal kita. Umruka ra'su malika. Umurmu adalah modal yang Allah berikan untukmu. Modal ini diberikan oleh Allah kepada kita dengan fasilitas yang komplit, dengan kemampuan yang Allah berikan, dengan segala macam kebutuhan yang dipenuhi oleh Allah supaya kita bisa manfaatkan selama kita hidup di dunia. Dan kita sering mendengar para habaib kita, para kiai kita, ustadz-ustadz kita menyampaikan satu riwayat hadis Nabi SAW, yang hadis itu menyampaikan atau memberi berita kepada kita tentang ukuran standar umur umat Nabi Muhammad SAW. Ukuran standar umat Nabi umur di dunianya antara 60 sampai 70. Nabi bersabda, hasad ummati baina sittina ila sab'in. Hasad itu cara tanaman dipanen, dicaputi. Paham ya? Ditarik. Sudah saatnya dipanen, diambil. Hasad artinya saat nyawa sudah harus pulang dicabut, artinya meninggal, mati, umur manusia di dunia ini baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Nabi gambarkan umum. Ada yang di bawah 60 sudah meninggal dunia menghadap Allah banyak. Ada yang lebih dari 60 juga ada. Tapi rata-rata kebanyakan antara 60 dan 70. Itu jika sampai 60 atau sampai 70. Ada yang belum sampai sama sekali sudah menghadap Allah. Artinya apa? Artinya Nabi sayang sama kita, sudah dikasih gambaran. Kalian ini dikasih batas usia di dunia, antara kisarannya dikasih bocoran sama Nabi, antara 60 sampai 70. Biar sadar diri, biar tahu. Bahkan para ulama mengatakan manusia itu kalau sudah diberi usia sampai 40, sampai umur 40, maka usia 40 itu adalah usia penentuan. Kalau mau lihat orang baik atau tidak, jika sudah 40 kelihatannya condong kebaikannya lebih banyak atau keburukannya lebih banyak, maka disitulah ketahuan orang baik atau tidak. Para ulama mengatakan, ada satu riwayat Nabi mengatakan, jika orang usianya 40 sampai 40 diberi sama Allah belum istiqomah, belum jadi baik, urusan akhiratnya dikalahkan dengan urusan dunia, maka orang tadi diusap wajahnya oleh setan, mengatakan inilah calon teman saya di neraka. Jika usia 40 masih, maaf, semrawut kalau kita bahasa, seseorang. Cara wong pan dianggap wong tua, ya ning wis 40 kita dianggap wong tua.
Bahkan ulama sealim apapun kalau belum 40 nggak boleh dipanggil syekh. Alim. Tapi masih 36, 37, alim besar. Orang dipanggil syekh itu jika sudah matang dan usianya 40. Bahkan Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menerima wahyu usianya setelah berapa? 40. Bahkan ada satu keterangan dari para masyayikh kita, pemimpin aulia setiap zaman, wali kutub istilahnya, pimpinan wali, nggak bisa jadi pemimpin wali walaupun makamnya tinggi kecuali setelah 40 baru bisa jadi pemimpin. Artinya 40 tahun itu ukuran standar kedewasaan dan puncak kebaikan seseorang. Jika sudah 40 masih kayak anak kecil, nganggo motor masih apa banter-banter misalnya dilengur 45 mau motornya kayak wong 18 tahun terus dong ngomong kayak anak muda, kemudian kehidupannya tidak sadar bahwa dia sudah 40 tahun, bahkan kadang-kadang maaf amaliyahnya seperti anak kecil, maksiat ikut-ikut maksiat, sholat ditinggal, oh bahaya ini, na'udzubillah. Sehingga dulu pernah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Habib Saleh Tanggul, seorang Habib yang karomahnya luar biasa. Habib Saleh bin Muhsin ini wali yang doanya mustajab, wali yang Allah kasih keistimewaan doa mustajab. Kalau doa itu lebih banyak digobulnya daripada enggaknya. Dan caspleng, apa caspleng? Filhal, seketika. Paham ya? Pernah satu ketika ada seorang Arab, orang bukan habaib, masyayikh bangsa Al-Kathiri di Tegal. Dulu Habib Saleh itu waktu haul Tegal selalu hadir zaman hidupnya. Haul Tegal itu haul yang paling tua di Indonesia, bahkan satu riwayat pertama kali haul diadakan di Indonesia itu haul di Tegal. Hallnya itu sekitar 120 sekian tahun, walaupun ada hall yang lebih tua, tapi pelaksanaan hallnya paling awal adalah Tegal. Habib Saleh datang, habaib besar dulu datang, karena yang di halli Imam Kutub zamannya datang ke Tegal. Di Tegal itu ada pasangan suami istri, itu tadi yang bangsa Al-Kathir dari masyayikh tadi, sudah hampir 20 tahun tidak punya anak, 20 tahun orang dua keturunan, punya anak, udah usaha, sudah minta doa, sudah ke dokter, sudah alternatif, sudah herbal, macam-macam ikhtiarnya. Karena kebetulan orang kaya, orang tuanya sampai berobat kemana-mana, tapi belum dikabul oleh Allah untuk punya keturunan. Tiba-tiba ngomong sama salah satu habaib, Habib Hasan masih hidup, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Lagi sakit Habib Hasan Al-Hamid ini. Ngomong, anak ini pengen punya anak, Bib. Habib Saleh Tanggul katanya kalau doa mujarab, terkenal doanya mujarab, mustajab doanya, kabul cepat sama Allah. Pimen ya caranya ketemu Habib Saleh. Oh kata Habib Saleh, kodong hall. Kalau hall ini bentar lagi Sya'ban katanya, waktu itu bulan Rajab. Nanti kalau datang Habib Saleh hall, yuk ketemu minta doa supaya didoakan punya anak. Sudah berapa tahun? 20 tahun, usaha, dokter, ikhtiar, jamu, pijet, semuanya sudah. Bahkan terakhir ada dokter yang vonis, lah ini kayaknya untuk hamil susah. Untuk hamil, karena sudah semakin tua, istrinya juga semakin tua, kemudian memang ada masalah dalam rahimnya. Walhasil dokter memutuskan susah hamil, tapi beliau ingin tetap ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah mau minta doa kepada Habib Saleh bin Muhsin. Ketemu hall malam nisfu Sya'ban, baca doa nisfu Sya'ban, selesai doa, habis makan dibawa ini. Salah satu masyayikh tadi yang ingin punya anak, temukan Habib ini doakan. Pengen punya anak sudah 20 tahun nggak dikasih anak sama Allah, nggak kasih keturunan. Doakan supaya punya keturunan. Ah, siapa namanya kamu? Fulan, saya lupa namanya, Salim apa siapa? Lupa saya. Yang jelas beliau ini dipegang pundaknya sama Habib Saleh. Aminkan doa ya, insya Allah punya anak. Ya, serius pikirnya doanya pan dawa gitu, merem-merem sebulan.
Ya Allah, mudah-mudahan punya anak. Insya Allah anaknya laki-laki. Sudah gitu aja. Fatihah. Khalas. Laki-laki. Insya Allah. Pulang kerja. Paham kerja? Pulang ikhtiar. Terus insya Allah walad. Insya Allah laki. Ajib. Ini orang raga. Anak doa tiap malam, ulama diminta doa sampai tawasul panjang lebar, doanya panjang, belum dikabul. Boleh coba, insya Allah anaknya laki-laki. Itu aja sudah kelas. Pulang. Setelah pulang, ikhtiar, subhanallah. Tahun depannya sudah bawa anak laki-laki. Laki-laki lagi. Insya Allah punya anak laki, diwis ditebak tuh dia lanang. Sampai saking senengnya anak itu dikasih nama Soleh, kayak Habib Soleh, barokahnya Habib Soleh. Dikasih nama sama anaknya, anak kenal, anak namanya Soleh, kenal apanya anak lupa. Sampai besar sampai sekarang, dan minta doa lagi tahun berikutnya. Alhamdulillah ini doa barokah dan sebagainya, mudah-mudahan punya anak lagi. Kata Habib Soleh, sudah satu aja cukup. Sampai sekarang cuma satu anaknya. Subhanallah. Artinya cuma dipegang pundaknya, insya Allah punya anak laki-laki. Pulang kerja, ikhtiar maksudnya. Punya anak lagi, nggak panjang-panjang. Para aulia ini kalau sudah dicintai sama Allah, apapun yang diucapkan dan diinginkan langsung Allah kabulkan. Subhanallah. Dan banyak aulia-aulia lainnya yang kalau doa mustajab. Makanya untung banget kalau kita hatinya punya cinta sama para wali. Ini termasuk bagian karomah, mempercayai dan mencintai para sahibul karomah, para aulia sahibul karomah. Termasuk karomah adalah percaya dengan keramatnya wali dan mencintai para wali. Itu termasuk karomah. Jadi dengan wong orang seneng wali, orang dul karomah, wis berarti lah keramatnya sama sekali ke wong. Nggak ada keberkahannya hidupnya. Orang-orang nggak percaya wali, nggak percaya karomah, ini orang-orang yang terusir dari karomah Allah Subhanahu. Jadi kata para guru kami, minal karomah an yusaddiq karamatul aulia. Bagian karomah yang Allah berikan kepada seorang adalah mempercayai karomahnya para wali. Paham ya? Oh iya. Apa maning umatnya Kanjeng Nabi, tuli keturunan Kanjeng Nabi maning nasabnya nyambung, pahami umatnya sudah mulia. Ini bukan sekedar umatnya, nasabnya nyambung ke Nabi, orang wali, orang soleh, orang alim, keturunan Nabi Muhammad. Luar biasa. Kalau dulu umat Nabi Bani Israel, umat Nabi dari kalangan Bani Israel, itu saja karomahnya luar biasa. Bukan keturunannya, cuma umatnya, aulia dari kalangan Bani Israel atau ulama dari kalangan Bani Israel. Allah ceritakan karomahnya dalam Al-Quran. Nabi siapa yang mindahkan, yang ada umatnya mindahkan singgasana Bilqis? Nabi Sulaiman kan? Nabi Sulaiman, Nabi Rasul, bahkan bukan ulul azmi, Rasul, Nabi itu umatnya diberi karamah sama Allah, mindahkan singgasana Ratu Balqis dari Palestina, dari mana, Yaman ke Palestina. Balqis itu ratu yang dihormatin di Yaman, punya pengikut banyak, kaya raya, punya singgasana yang dibentuk dari permata, dari emas, tempat duduknya itu tempatnya di Yaman. Tempatnya di mana? Di Yaman. Kalau kita dulu pernah saya lewat satu wilayah di Yaman yang ada istananya Ratu Bilqis. Yang ada apa? Istananya sudah hancur, tinggal puing-puingnya. Apa puingnya? Apa namanya? Saka-saka nih masih ada. Wilayahnya sudah hancur. Itu sengaja dilestarikan. Disitulah istana Ratu Bilqis. Di mana? Di negeri ya, Yaman. Nabi Sulaiman saat itu di mana? Palestina. Di Palestina. Yaman Palestina itu kayak Mekah Aqsa, ya. Yaman sama Mekah kan berdekatan. Palestina sama Masjid Aqsa sama berdekatan. Kayak Nabi waktu Isra dan Mi'raj 2 bulan perjalanan bolak-balik. 2 bulan. Pakai kuda itu 2 bulan bolak-balik. Jauh. Turun anak pesawat, turun anak kapal laut. Kendaraan yang paling cepat adalah kuda. Yang kuat, cepat. Itu jauh jaraknya. Nabi Sulaiman tanya
Singkat cerita, asalnya dari burung hudhud itu yang nggak hadir majunya Nabi Sulaiman. Tanya setelah ditanya dari mana hudhud, dari Saba. Saba itu kampungnya di Yaman, itu kampungnya Ratu Bilqis, paham ya? Ada kampung namanya Saba. Cerita tentang Ratu Bilqis dan sebagainya. Kemudian Ratu Bilqis ini nggak menyembah Allah, musyrik, pengikutnya musyrik, menyembah matahari atau menyembah apalah waktu itu. Kemudian yang jelas Nabi Sulaiman itu mengatakan buktinya kamu hadir, ceritakan ini ada singgasananya ada sebagainya. Akhirnya Nabi Sulaiman coba siapa yang bisa bawa singgasananya Bilqis ke sini. Ifrit itu salah satu kelompok dari jin. Salah satu kelompok dari jin itu punya ya suku atau kelompok, kalau manusia kayak suku ya, suku kelompok dari jin yang gesit, cerdas, pinter, itu ifrit namanya. Mulane ning ana wong pinter ngomongnya, pinter diudone ifrit itu cerdas, pinter. Aslinya kelompok dari jin ifrit namanya, paham ya? Ifrit ini satu jin yang juga beriman sama Nabi Musa, menjadi muridnya Nabi Musa, hadir saat itu depan Nabi Sulaiman. Saat Nabi Sulaiman mengatakan siapa yang bisa mindahkan singgasana Bilqis yang katanya megah bagus kursinya dari Sabah Yaman ke Palestina. Ifrit langsung ngomong kepada Nabi Sulaiman, saya bisa, dan secepat sebelum kamu duduk dari tempat. Jadi saat berdiri sebelum duduk lagi sudah ada. Berapa detik itu? Berdiri sebelum balik duduk sudah sampai. Dari mana? Dari Yaman dipindahkan ke mana? Palestina. Ente ini duit jin ifrit enak ya. Mabur sing ngene maring Mekah iku wis. Artinya ada satu kelompok jin yang hebat luar biasa mengatakan depan Nabi Sulaiman, saya bisa pindahkan singgasana Bilqis ke depan kamu di istananya Nabi Sulaiman dalam waktu saat Nabi Sulaiman berdiri sebelum balik duduk sudah sampai. Tapi ada satu umat Nabi Sulaiman. Nah, ini dengarkan, ini umat Nabi Sulaiman, bukan umat Nabi Muhammad. Dan kita yakin umat Nabi Muhammad sama umat Nabi Sulaiman mulia mana? Mulia mana? Ulamanya aja kayak Nabi Bani Israel. Ulamanya umat Nabi Muhammad ini kelasnya seperti para Nabi Bani Israel. Dalam hadis Nabi mengatakan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama dari kalangan umatku kata Nabi seperti para Nabi Bani Israel. Ulamane kayak Nabi apa mending waline. Ulama wali dzurriyyah Rasul, mulia. Ini ulama dari kalangan umat Nabi Sulaiman mengatakan setelah dengar ifrit tadi bisa mindahkan singgasananya Bilqis dengan waktu yang singkat sebelum Nabi Sulaiman duduk dari tempat duduknya, berdiri sebelum duduk lagi. Kata ulama itu orang soleh yang ahli kitab berarti ulama ya, mengatakan saya bisa mindahkan singgasana Bilqis sekejapan mata, kedep buka langsung, belum buka sudah ada, torfat ain, kedep. Coba cepat mana berarti? Cepat mana? Afrit jin atau manusia ini tapi dari kalangan ulama Bani Israel ini. Lebih istimewa mana? Lebih istimewa umatnya Nabi Sulaiman dari kalangan manusia yang alim. Paham ya? Ifrit jin bisa mabur, bisa ngilang, wajar. Jin itu kan apa namanya gaib ya, kemanapun dengan cepatnya bisa balik. Tapi kalau manusia nggak punya kekuatan seperti jin, tapi dengan ilmu saking mulianya ulama dari Bani Israel tadi bisa memindahkan sekedipan mata, dan ternyata pindah sekedipan mata depan Nabi Sulaiman alaihissalam. Intinya apa? Saya maksudnya kalau ulamanya Bani Israel dari kalangan umat Nabi Sulaiman saja sebegitu karomatnya, mindah singgasana kedep mata anjuk, apa maning karomahe ulama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Apalagi aulia dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ditambah dari kalangan ahlul bait dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbandingannya bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, enggak. Biar kita tahu bahwa kita ini sebagai umat Nabi Muhammad mulianya luar biasa. Ulamanya saja seperti para nabi Bani Israel. Malah ada satu kisah
Imam Abil Hasan Asyadzili kalau nggak salah mimpi ketemu Nabi. Imam Abil Hasan Asyadzili mimpi dalam pertemuannya ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa menanyakan satu pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Musa mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, aku dengar ucapan kamu bahwa ulama dari umatmu seperti para nabi dari kalangan kami, Bani Israel. Ulamanya seperti kalangan nabi Bani, mana coba contoh ulama yang seperti nabi? Kemudian Nabi Muhammad SAW nyari Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mana Imam Ghazali, mau ditunjukkan ulama yang kata Nabi seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa yang kita mana ulama-ulama yang kayak nabi seperti kami ini, cari Imam Ghazali, mana Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mana? Dipanggil. Kemudian setelah datang ke sini, Nabi Musa penasaran sama ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang katanya seperti nabi dari kalangan Bani Israel. Ditanya, siapa namamu? Sama Nabi Musa. Imam Ghazali jawab, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Dengarkan. Pertanyaannya, siapa namamu? Dijawab, saya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Memang namanya Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad, kakeknya lagi Ahmad. Sehingga saya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Kemudian Nabi Musa langsung dikritik sama Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, ini umat kamu yang katanya seperti ulama Bani Israel, enggak punya sopan santun. Maksudnya saya cuma tanya satu nama kamu siapa? Kamu jawab panjang lebar. Saya kan tanya nama kamu siapa? Kenapa panjang sekali? Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ayahnya, kakeknya, buyutnya, tempatnya. Padahal yang ditanya cuma satu pertanyaan. Jawabannya panjang lebar. Untuk kalangan orang belajar, santri sama guru, kalau ditanya satu, patutnya ya jawabnya satu. Oh, orang ditakoni bapak, orang ditakoni mbahe. Aran mbahe juga Ismi Muhammad, selesai sudah memenuhi kebutuhan. Pertanyaannya nama ya jawab, jadi bin baru jawab lagi. Tapi ini nggak ditanyakan bin, langsung jawabnya apa? Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Lirik, ya Rasulullah, ini nggak sopan sekali, jawabannya panjang sekali, sementara saya tanya cuma satu pertanyaan. Kata Imam Ghazali ngasih isyarat kepada Nabi, boleh saya jawab ya Rasulullah? Katanya Nabi Musa kan jawaban ini nggak pas, nggak sopan. Kemudian kata Imam Ghazali, izinkan saya jawab ya Rasulullah. Kata Nabi, jawab. Kamu punya jawaban? Punya. Jawab. Suruh jawab. Maka Imam Ghazali menjawab, izin ya Nabi Musa saya jawab. Silahkan jawab. Sudah dapat 2 izin nih dari Rasulullah sama Nabi. Izin dulu kalau mau jawab, kalau nggak disuruh jawab jangan jawab. Hatta disalahkan ya wis nurut baik. Tapi ini diizinkan sama gurunya suruh jawab, diizinkan Nabi Muhammad, diizinkan sama Nabi Musa jawab. Akhirnya jawab. Jawabannya apa? Jawabannya ini bukan ada Quran surat ini enggak, surat apa? Jawabannya Nabi Musa menyampaikan, wahai Nabi Allah Musa kalimullah, pernahkah engkau ditanya sama Allah dalam ayat Quran, wa ma tilka biyaminika ya Musa, ada ayatnya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah tanya saat Nabi Musa ingin ketemu atau bermukalamah dengan Allah di Bukit Tursina, naik begitu. Saat naik Nabi Musa itu pakai tongkat, di tangan kanannya ada tongkat. Allah tanya sama Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu yang di tangan kamu wahai Musa? Pertanyaan satu, Allah tanyanya apa yang di tangan kanan kamu itu? Nabi Musa jawab, hadhihi asaya. Hadha apa hadhihi? Suruh lihat nanti ayatnya. Hadhihi apa hadasat?
hadza asaya atawakkau 'alaiha wa ahuzzu biha ala ghanami wa liya minha ma'aribal ukhra. Kama ayatnya coba dibuka. Jawabannya hadhihi asaya, ini tongkatku. Kalau tanyanya yang di tangan kamu apa, mestinya jawabnya ini tongkatku. Tapi Nabi Musa jawabnya panjang. Ini tongkatku untuk aku berjalan, sebagai apa, sandaran aku berjalan. Kemudian wa ahussu biha ala ghanami, dan aku gunakan untuk ngiring kambing-kambing gembalaanku. Ini tongkatku, aku gunakan untuk bertahan jalan, aku gunakan untuk ngiring kambing, waliya biha ma'aribal ukhra, dan untuk kepentingan yang lainnya. Jawabannya 4. Jawabannya berapa? Apa yang di tanganmu, tangan kananmu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Nabi jawab, hadhihi asaya, ini tongkat. Atawakkau 'alaiha, atawakkau 'alaiha, untuk aku bersandar. Kalau capek lelah bersandar. Wa ahusu biha ala ghanami waliya biha ma'aribal ukhra, dan untuk kepentingan yang lainnya. Jawabannya 4. Kata Nabi, kata siapa? Imam Ghazali, bukankah Allah tanyanya satu pertanyaan, engkau juga jawab 4 kali waktu itu? Padahal yang tanya Allah. Allah cuma tanya, wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang di tangan kamu? Bukankah Allah maha tahu untuk apa saja tongkat kamu? Kamu jelaskan kepada zat yang maha tahu, apakah itu juga gak sopan? Nabi Musa tercengang saat nggak bisa jawab, langsung mengatakan, shadaqta ya Muhammad, betul wahai engkau Nabi Muhammad, bahwa ucapanmu ulama dari kalangan umatmu seperti para nabi Bani Israel. Jawabannya seperti Nabi Musa, padahal Nabi Musa ditanya satu pertanyaan dan Allah maha tahu semuanya. Itu Nabi Musa jawab kayak jelaskan sama orangnya nggak tahu, manusia yang nggak tahu, padahal Allah maha. Kalau bicara kurang ajar Nabi Musa, paham ya? Wong sing ditakoni, yang tanya Allah, yang dijelaskan Allah, yang maha tahu, tapi Nabi Musa jawabnya apa? 4 kali. 4 kali, bahkan pertanyaannya 1, wa matilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha. Alhamdulillah, bara-bara ketemu salah ini. Muskilah kalau nggak hafal Quran nih. Atawakku 'alaiha wa ahuzzu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribal ukhra. Saya ulangi, wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kamu wahai Musa? Qala, Nabi Musa jawab, hiya asaya, ini tongkatku. Kemudian atawakku 'alaiha, untuk aku bersandar atau berjalan pegangan. Kemudian wa ahussu biha ala ghanami, dan aku gunakan untuk giring ghanam, kambing peliharaan Nabi Musa. Kemudian apa? Waliya fiha ma'aribal ukhra, waliya fiha ma'aribal, dan untuk keperluan yang lainnya. Jawabannya 4. Yang tanya Allah maha tahu, dijawab lebih dari 1. Akhirnya Nabi Musa terheran-heran dengan kecerdasan dan hikmah yang dimiliki oleh Imam Ghazali. Makanya para ulama kita, habaib kita, kalau mau belajar tasawuf lebih banyak condong kepada kitab-kitabnya Imam Ghazali, karena waktu mimpinya Abil Hasan Asyadzili ini, Syekh Abil Hasan Asyadzili dibanggakan oleh Nabi dibanggakan oleh Nabi Muhammad di hadapan para nabi. Imam Ghazali panggil, aina Ghazali, dihadapkan, temukan Nabi Musa, dibanggakan. Artinya ulama yang dibanggakan oleh Nabi di hadapan para anbiya. Masya Allah, itu semua karena kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Ulama jadi mulia karena Nabi, kemudian kita umat Nabi Muhammad jadi mulia karena Nabi, ahlul bait Nabi, keturunan Nabi jadi mulia karena semuanya mulia karena Nabi. Majelis pun akan mulia jika di dalamnya punya hubungan dengan Nabi. Majelis kita ini hubungannya dengan Nabi, namanya saja sudah Rasulullah. Majelis Rasulullah. Habib Muntir itu ganti majelis yang dulunya Jalsatul Itsnain, karena majelisnya Habib Umar ditarim Jalsatul Itsnain namanya. Awalnya Jalsatul Itsnain, kajiannya Senin malam, Selasa malam, Senin malam, malam Selasa. Di Tarim itu Habib Umar punya majelis rutin malam Selasa, namanya Jalsatul.
Cuman Habib Mundir itu punya inisiatif sendiri, minta izin langsung ke gurunya. Jalsatul Itsnain itu ingin diberi nama Majelis Rasulullah. Habib Umar sempat tanya, untuk alasannya apa? Nama majelisnya Majelis Rasulullah, supaya anak-anak yang hadir itu punya ikatan kuat sama Rasulullah, punya cinta sama Rasulullah, dan nama Rasulullah selalu disebut di lisannya dan hatinya serta otaknya, biar Rasulullah fokusnya. Saat niatnya yang baik untuk mengenalkan, mendekatkan, menanamkan cinta kepada Rasulullah ke jamaah, Habib Umar izinkan, kelas Majelis Rasulullah. Padahal namanya aneh ya, Majelis Rasulullah kan aneh. Kenapa saya ngomong aneh? Karena saat Habib Mundir dulu keliling mengenalkan Majelis Rasulullah dari mulai Jakarta sampai ke Madura, dulu Habib Mundir keliling. Kalau antum belum tahu, sebelum terkenal itu dari mulai Jakarta, kemudian sini Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, ada yang nanti ke arah selatan ke Banyumas, Purbalingga, kalau langsung ke Solo sampai Pasuruan sampai Madura. Rutin. Itu jalan 1 bulan bolak-balik, pindah. Itu dikerjakan. Kadang-kadang di Tegal, sudah sampai Tegal sakit. Karena beliau memang fisiknya lemah, asmanya luar biasa. Sampai Tegal sudah kita buat acara, sudah diumumkan, tiba-tiba istirahat nggak bisa bangun, asmanya kumat. Saya sering gantikan berapa kali di Tegal. Lah itu waktu pertama kali mengumumkan Majelis Rasulullah, kata Habib Mundir, panggili habaib semuanya, ustadz panggili, habib panggili, kita bikin acara rutin nanti di Tegal keliling. Kita bikin tulisannya, kopnya apa ini, Majelis Rasulullah, sudah Habib Mundir, Majelis Rasulullah, undangan atasnya Majelis Rasulullah, kasihkan habaib. Itu saya dihabisin sama ustadz sama habaib. Apa ini Majelis Rasulullah kok majelis, diomongin macam-macam. Saya sempat ngomong ke Habib, kita ngasih undangan malah dihabisi, diomongin macam-macam, suruh diganti namanya Majelis Rasulullah. Katanya Rasulullah kok majelis, nggak pantas ini macam-macam. Ya saya cuma bisa diem. Kata Habib Mundir, hebatnya Habib Mundir, khali manusia sedunia ngatakan macam-macam, kalau Habib Umar guru saya sudah ridho, selesai. Semua orang ngomong apa boleh, silahkan, boleh komentar, haknya mereka. Tapi Habib Umar guru saya sudah ridho, saya pakai nama ini, selesai, nggak ada masalah. Jalankan terus, nggak usah bingung. Ridho guru itu yang menjadikan kita sukses. Oh, ternyata kuncinya kesuksesan Habib Mundir dalam berdakwah di Majelis Rasulullah adalah ridho dari gurunya. Pegang kuat amar dan perintah gurunya. Tidak peduli orang ngomong apa, pokoknya guru ngomong A, ya itu yang beliau kerjakan. Sehingga berkah dari gurunya luar biasa. Itu nama di macam-macam komentar. Rasulullah go majelis to kayak nama maning ganti kurang ajar ini macam-macam. Tapi tetap kita buat, tetap. Kata Habib Mundir, nanti satu saat mereka akan bangga dengan nama Majelis Rasulullah. Sekarang kita dibully dengan nama ini, satu saat akan bangga dengan majelis nama Majelis Rasulullah. Dan sekarang nyata. Sekarang terbukti. Nggih. Orang kalau sudah pakai jaket Majelis Rasulullah bangga enggak? Dibikin jadi aktivis Majelis Rasulullah bangga. Dulu jangankan hadir, nerima undangan dibully gitu. Diomongin macam-macam, wis ora teka, dipanggil sudah gak datang, dimarahin, suruh dirubah namanya, dikatakan macam-macam. Tapi inilah proses dakwah, inilah cara perjuangan, inilah proses untuk menjadi sukses. Harus siap menghadapi cobaan, ujian dan seterusnya. Sabar. Selama kita di jalan guru, selama jalannya benar, tidak nyimpang dari arahan guru, bismillah, istiqomah, sabar. Godaan, cobaan, ujian pasti ada, pasti. Tapi kalau kita kuat ikatannya sama guru, insya Allah bantuan, doa, berkah, sir akan nyalur terus kepada kita. Amin, Allahumma amin ya rabbal. Makanya tadi saya bilang, saya pertama cerita bagaimana keistimewaan orang-orang soleh dari kalangan umat Nabi, apalagi dari kalangan ahli bait Nabi. Sementara orang soleh dari kalangan umat Bani Israel saja istimewa semacam itu, karomahnya dan sebagainya. Nah, kita bersyukur saat kita diikatkan hati kita dengan orang-orang soleh, dengan para walinya Allah, apalagi dengan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Majelisnya para habaib, ikut manhajnya para habaib. Para habaib punya majelis macam-macam, silahkan. Yang nyambung sama kita, yang kita senangi, yang kita cocok, ikuti, pegangi. Karena ahli bait Nabi
sudah diberikan informasi kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pengaman bumi. Pengaman Ahlul Bait macam-macam cara, semuanya punya cara baik, semuanya punya cara masing-masing, tapi semuanya adalah orang-orang yang dinas oleh Nabi, hum amanul ardi fadzakiri. Mereka adalah pengaman bumi. Pengaman. Ada yang caranya tegas, monggo, itu dengan cara, karena Islam luas macam-macam. Ada yang cara lembut, monggo. Ada yang caranya zikir torikohan, monggo. Zikir to, ana sing caranya dakwah terus, dakwah ngajak-ngajak, monggo. Ada yang hizbah, ada yang nahi mungkar, ada yang taklim, ada yang ngajak orang sholawat. Habib saya ngajak orang sholawat. Tapi semuanya tujuannya adalah mengajak orang mengenal Nabi sampai mengenal Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Lagi pan diadu-adu, pan dibentur-bentur. Nah, jangan mau dibenturkan satu. Lu terusir dari Indonesia karena yang nyerang, yang lawan ya Islam, ulama, habaib. Sing bisa batal nang ngusir penjajah ya para mujahid, orang-orang Islam, kiai, habaib, Islam yang berperan. Ada jihad dalam Islam. Paham ya? Jadi penjajah ini yang menguasai Indonesia tahu, oh awit gemiyen sing ngusir kita orang penjajah itu ya muslimin, kalangan ulama, para habaib bersatu, santri. Oh, makanya sekarang diadu domba, diobok-obok, dipecah belah supaya kekuatannya hancur dan mereka nyaman menikmati kekayaan Indonesia. Na'udzubillah min. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia dilindungi oleh Allah, rakyatnya, penduduknya, umat Islamnya dipersatukan oleh Allah, ditanamkan cinta yang kuat kepada para solehin, cinta yang kuat kepada para nabi, dan mudah-mudahan Allah turunkan berkah kepada kita semuanya, jauhkan dari musibah, diikatkan dengan para wali zahir batin. Dan saya ingin supaya kegiatan semacam ini dimanapun kita hadir, masuk, duduk di dalamnya, karena ini adalah kebutuhan rohani setiap manusia. Usia kita dibatasi umur, kita akan pulang hadap Allah. Ning ora pinter-pinter manfaatna modal niku bakal nyesel salawase. Modalnya 60-70 tahun. Ning nganjok swidak tahun. Ning nganjok swidak. Mudah-mudahan nganjok tawil umur, sehat walafiat. Amin Allahumma. Tapi masalahnya sekarang setelah pulang ngadep Allah meninggal, nah, ada 2 tempat saja. Cuma 2 alternatif, enggak ada 3. 2. Imma raudhah min riyadil jannah, amin. Wa imma hufrah min hufaran nira, naudzubillah min dzalik. 2 tempat yang akan kita lewati setelah kita wafat. Kita cuma akan ditempatkan di antara salah satu di antara 2. Kalau tidak taman surga, di kuburannya jadi taman surga, sehingga nanti langsung taman surga itu artinya kuburannya dibuka lebar, luas, lihatnya taman surga, jalur menuju surga. Kenikmatan surga sudah terlihat di kuburannya, tamannya sudah kita rasakan. Hembusan wanginya surga dilihat, keindahan surga dilihat. Bahkan ada yang sudah dicicipi makanan surga di kuburan, subhanallah. Ada lagi lubang neraka, dibuka semburan api neraka tok, panas. Kalau jengkingnya marani, ulane marani, wah, baru dilihatkan lubangnya habis hangus. Naudzubillah. Taman surga atau lubang? Cuma 2. Pilihannya cuma mudah-mudahan taman surga semuanya insyaallah. Amin Allahumma. Nah, bagaimana untuk menggapai taman surga? Tidak ada cara untuk meraih taman surga, keselamatan, bahkan husnul khotimah, kecuali bagaimana caranya kita supaya dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah dulu untuk dapat itu. Gak mungkin kita husnul khotimah, gak mungkin kita masuk surga dapat taman surga, bahkan gak mungkin kita diterima oleh Allah amal ibadahnya kecuali harus dengan rahmat. Kudu rahmatnya Gusti Allah. Pan ngandela apa sih orang rahmatnya Gusti Allah? Ibadah ya model ya wong sima katon ibadah salatnya khusyuk leh. Khusyuk pengakuan, awit takbir sampai salam pikirannya orang metu sing salat. Awit takbir sampai salam fokus dalam salat, apa pikirannya metu mana mikiri sawah, mikiri banyu, mikiri
Yang poli mungkin ada yang khusyuk, tapi kebanyakan dari takbir sampai salam khusyuk salat kita, nggak keluar, nggak pernah pikiran apa-apa. Wong kadang-kadang papat apa telu bingung. Ada anak sekolah datang ke saya ngampiri, bib, baru turun dari mobil, anak SD mungkin, 2 anak, ngejar, takon Habibie. Setelah saya turun, ada apa? Mau tanya, Bib, apa sih? Hukumnya sholat asar 5 rakaat bagaimana, Bib? Saya bingung, apa ini? Ini masuk. Gak, Bib, hukumnya, iya masuk sini. Saya Rasul masuk, saya duduk. Saya mau tanya kenapa tiba-tiba tanya sholat asar 5 rakaat kan? Duduk, sih bisa netakon 5 rakaat. Tadi Bib saya sholat sama ini temannya ini, sholat di musola. Imamnya sholat asar 5, Bib. 5 ya. Yuk. Akhirnya saya bilang, maksudnya gimana? Imamnya bingung tadi, Bib. Imamnya bingung. Imam pas kebetulan sholat asar, mungkin ya manusia, arane manusia bisa kelalen apa maning imam wis tua ya. Kita aja muda kadang-kadang lupa. Rupanya imam ini pas rakaat keempat bingung ini 3 apa 4 gitu loh. Paham ya? Wis tahiyat akhir apa tembe telu. Imam bingung. Demut orang kemutan. Akhirnya karena imam ya jadi imam kudu ngerti cara sholat. Kalau saat bingung bagaimana ngambil keputusan harus tahu. Imam ngambil keputusan tak anggap telu. Nah, ini betul. Kalau kita bingung 4 apa 3 anggap yang sedikit. Tak anggap telu, tak ngadeg alon-alon ning makmume subhanallah ya balik maning berarti 4. Betul tidak jawaban imam? Imam ambil pilihan gitu. Saat sujud pantangi mikir tak alon-alon Allah alon-alon ben engko balik aja kadoan. Cepet engko balik kadoan. Allah nonggoni teguran kalau ini salah saat berdiri harus tahiyat berarti kan akan ada yang ngomong subhanallah gitu. Allah sampai jejeg mboten enten sing sanjang subhanallah jadi oh berarti tembe telu. Paham ya? Ngadeg mboten enten sing subhanallah jadi imam oh berarti memang tembe telu ning kalau sudah 4 berdiri kan makmum subhanallah nggih sampai jejeg mboten enten sing subhanallah baca Fatihah maning dalam pikiran imam betul baru 3 berarti wis Fatihah ruku i'tidal sujud tahiyat salam lah bubar salam makmumnya tembe pada protes Pak Imam bisa 5 sih salatnya. Paham ya? Jebule liyane ngomong ya 5 bocah niku ngitung 5 memang salate. Jadi sih bisa laka sing subhanallah nyong ngadeg alon-alon suwe nemen. Bunggane dhewe laka sing subhanallah. Artinya sampai terjadilah salat asar 5 rakaat. Lah bocah ki balik ketemu saya langsung tanya, "Bib, hukumnya salat asar 5 rakaat bimen?" Saya untuk lupa nggak terlalu heran manusia kita orang juga sering lupa yang heran niki lo kan imam kelalen makmumi kabeh kelalen kabeh laka sing subhanallah kan hebat dong berarti kan laka sing mikiri sholat nggak ada yang tahu bahwa itu 4 apa 3 nggak sadar saking khusyuknya mikir mana-mana orang ngerti gue 4 apa 3 imam ngaduk yang ngaduk kabeh masya Allah. Artinya begini sholat kita ini untuk khusus susah ilmu kita nggak ada ibadah kita kalau nggak ngadalkan rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, habis kita ini. Yang menjadi selamatnya orang itu rahmat Allah. Allah kasih rahmat, kasih sayang, selesai diampuni dosanya. Husnul khotimah, masuk surga. Bahkan masuk surga nggak bisa masuk, siapapun nggak bisa masuk surga kecuali harus rahmat. Setelah kita tahu harus rahmat Allah, maka kunci untuk dapat rahmat Allah kita harus tahu. Penoli rahmatnya Gusti Allah karena selamatnya wong kan kudu nganggo rahmatnya Allah. Penoli supaya dapat gimana? Kuncinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya Rasulullah. Makanya kalau tidak mendekat kepada Rasulullah, berjuang ikut Rasulullah, mencintai Rasulullah, senang baca salawat pada Rasulullah, tidak mau dakwah melanjutkan program kerja yang Rasulullah, menghidupkan sunnah, menghidupkan syariat, ya sudah, kita nggak punya kuncinya. Kuncinya Kanjeng cara Nabi pun ya sudah gimana caranya hidup di jalan syariatnya Nabi tolong pomarong udah bleki kayak ngapa sholat aja ditinggal setuju badan ini yang kunci-kuncinya dulu
terus hidupkan syariat sunnah Nabi Muhammad SAW, cintai ulamanya, cintai dzurriyyahnya, duduk di majlisnya, perbanyak sholawatnya, baca sejarahnya. Insya Allah melalui ini maka kita akan punya kunci untuk mendapat rahmat Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Apalagi melalui jalur orang-orang yang punya kedekatan dengan Nabi. Ini jalur pintas nih, jalan tol larane. Ini itu jalan Pantura agak lama walaupun tetap insya Allah sampai, tapi ada jalan tol. Jalan tol apa? Lewat guru-guru mulia yang punya kedekatan khusus dengan Nabi. Masuk barisannya. Masuk barisannya guru-guru mulia yang mereka sudah punya link langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Termasuk guru mulia kita Habib Muntir, Masya Allah, diarinya apa diari? Apa namanya? Catatan pribadinya waktu dibawa ke Hadramut, karena beliau sama saya satu angkatan, alhamdulillah, pernah satu kamar 2 tahun sama Habib Quraish bin Qasim, Pak Harun, itu punya diari. Catatan kalau apapun yang terjadi, pernah kebongkar, saya pegang, lihat, saya buka, itu waktu di Tarim sudah mimpi Nabi ditulis tanggal sekian, malam ini mimpi Nabi begini, tanggal sekian, dari mulai sebelum berangkat ke Tarim ternyata sudah hampir 30 kali, 20 sekian kali, catat lagi. Beliau luar biasa, sholawatnya nggak lepas sehari 5.000 minimal, waktu masih taklim. 2.000 bar sholat, 10.000 berarti kalau habis sholat 2.000. Luar biasa cintanya sama Rasulullah, mahabbahnya sama Rasulullah, akhlaknya, adabnya, cintanya sama gurunya, adabnya di kota Tarim, nggak pernah pakai sandal di Tarim itu, panas Tarim itu. Kalau kaki saya mungkin melepuh sampai pecah-pecah, saya lihat kaki beliau ini pecah-pecah, nggak mau pakai sandal. Hormati, kata beliau ini, dulu di Tarim diinjek kakinya para aulia, saya nggak pantas nginjek pakai sandal. Adab yang semacam inilah yang membuat beliau semakin mulia, semakin mulia. Alhamdulillah kita dihadirkan di majlis yang punya ikatan dengan beliau, mudah-mudahan semakin barokah insyaallah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan-kemudahan, istiqomah, Allah kuatkan ikatan kita dengan guru-guru mulia kita sehingga kita mendapatkan barokah mereka, bisa masuk jalur khusus untuk nyambung ke Nabi lebih cepat lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Habib Muhsin bin Muhammad Rakhiyat. Falyatafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عادم سلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خافي اللطف، يا جميل صنعي، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لديك أحلاء. يا ميسرا كل عسير ويا جابرا كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فكير ويا مكوي كل ضعيف ويا ممن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان وتبصير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بك ما يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد أخرجنا بعينك التي لا تنام واغنم قبل لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نغلب وأنت سكتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين
وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمانة من الأدب ونسيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجه الكريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بشر الفاتحة. اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على نضع أشرفنا فتب علينا توبة تغسر لكل هوبة واستر لنا أوراتي وآمل راعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عداد تخصيص صحبه والحمد لله في البذل والتناهي الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين